Karena kan akuntansi itu jangan teori tapi praktek. Saya kan bergerak di bidang jasa nih. Iya. Kalau jasa sama barang dagang itu kan berbeda ya. Entah itu cost-nya atau pembelian atau penerimaan itu berbeda. Ternyata ada yang saya masukinnya ke biaya padahal itu harusnya HPP. Bagi saya sangat mudah dicerna karena beliau juga lebih berpengalaman di dunia accounting sama pajak ini. Pengalaman yang dia dapat dicurahkan di materi ini nih, otomatis kan kita tuh memang sehari-hari perusahaan sama perpajakan itu ya seperti itu gitu. Saya Welly Apriliani, saya dari Klinik Galaxy Orthodontic Center, tim dokter gigi Ervina, dan domisili saya di Bekasi Galaxy. Di Dokter Ervina sebagai apa, Mbak? Saya sebagai akunting pajak, akunting finance pajak. Boleh tahu nggak, Mbak? Apa ada persoalan tertentu, persoalan keuangan dan pajak di perusahaan? Semua di perusahaan pasti ada ya persoalannya kan, entah mungkin atau ada minus atau laba atau rugi itu pasti ada aja gitu. Tergantung bagaimana kita pembukuannya saja. Nah kebetulan kan kalau bagi saya di bidang kesehatan baru sekarang ya, jadi mungkin adaptasinya lebih lagi, banyak pelajaran lagi yang harus saya gali lagi gitu. Ada perbedaan nggak materi yang disampaikan di kampus dulu sama apa yang didapatkan selama 3 hari dengan fasilitator? Ya pasti ada, karena kan kalau dulu mungkin kalau di kampus kan saya hanya komputer akuntansi lebih ke sistem ya, lebih ke sistem penerapannya gitu. Dan di kampus itu pasti akan banyak mata pelajaran, nggak fokus untuk akuntansinya, ada codingnya, ada apa segala macemnya gitu kan. Jadi perbedaannya di sini mungkin lebih detail dan lebih relate sama perusahaannya, karena kan biasanya ya makanan sehari-hari perusahaan gitu. Kalau di kampus kan teori gitu. Oke, selama 3 hari ini ada yang materi yang langsung memecah masalah. Contoh misalkan ada materi ini, oh ternyata di persoalan di perusahaan ada ini, langsung terpecahkan. Iya pasti ada. Apa itu, Mbak, kira-kira? Biasanya kan kalau sebelumnya saya bekerja langsung karena ada penyerahan jabatannya. Jadi ada sebelumnya seperti ini, kita hanya mengikuti alur. Nah, kalau di sini kita memang benar-benar pembenahan dari awal gitu kan. Karena sebelumnya memang kita menggunakan jasa konsultan pajak gitu. Otomatis kan kita belum tahu seperti mana alurnya gitu. Nah, di sini saya dapat banyak juga, ternyata ada akun yang saya salah taruh gitu. Mungkin ya ada hal-hal yang banyak yang harus dibenahi gitu. Ternyata benar seperti ini ya gitu. Ternyata saya harusnya masukannya seperti ini gitu. Ada sekali gitu dampaknya. Fasilitator menyampaikan dengan bahasa yang mudah dicerna atau agak sulit? Iya, bagi saya sangat mudah dicerna karena mungkin beliau juga lebih berpengalaman di dunia accounting sama pajak ini, dan lebih pengalaman yang dia dapat dicurahkan di materi ini nih, otomatis kan kita tuh memang sehari-hari perusahaan sama perpajakan itu ya seperti itu gitu. Jadi ternyata bener ya gitu ya, kalau ngadepin pajak tuh seperti ini. Ternyata kalau bikin ini di akuntansi itu seperti ini gitu. Jadi lebih memang ini dunia sebenarnya pekerjaan, bukan hanya teori karena kan akuntansi itu jangan teori tapi praktek gitu. Jadi itu yang akan lebih relate, dan menurut saya bagi yang memberikan pelajaran ini menurut saya bisa sangat dipahami dan ada ininya, impact-nya ke saya juga gitu. Bahasanya mudah dicerna nggak kira-kira? Mudah dicerna sih bagi saya pribadi gitu. Oh gitu ya. Karena kan untungnya ada sesi tanya jawab pasti ya, saya dan tipikal saya juga apa yang saya tidak mengerti pasti akan saya tanyakan. Karena saya nantinya akan menerapkan di klinik yang saya kerja ini gitu. Jadi interaksi untuk sisi tanya jawabnya juga sangat banget bisa dipahami. Ini kan ini ya, Mbak, udah di akhir tahun. Biasanya kalau pengusaha tuh udah siap-siap laporan keuangan, Iya, betul siap-siap banget. SPT tahunan segala macam. Melihat dari Mbak kan sudah melihat ya, maupun belum ngurusin yang kemarin SPT tahun kemarin, kira-kira untuk SPT tahun ini bisa lebih hemat nggak gitu? Berharapnya seperti itu. Sebenarnya tahun kemarin pun masuk saya langsung mengerjakan SPT tahunan 2024. Gitu. Jadi bener dari di rapel tuh dari Januari sampai
Cuman ya masih ada yang kurang kan, karena mungkin baru tahu sekarang. Semoga nanti yang tahun 2025 ini saya bisa benar-benar lebih rapi, lebih hebat lagi, lebih proper lah gitu kan. Dan sampai detik ini sih masih aman-aman aja insya Allah. Oke, siap. Banyak materi-materi yang ini nggak, apa ya, bisa dibilang mind blowing. Oh, ternyata harusnya gini ya. Iya. Ada gitu nggak? Banyak Contohnya sekali. apa? Banyak sekali. Contohnya seperti saya kan bergerak di bidang jasa nih. Iya. Kalau jasa sama barang dagang itu kan berbeda ya. Entah itu cost-nya atau pembelian atau penerimaan itu berbeda. Ternyata ada yang saya masukinnya ke biaya, padahal itu harusnya HPP. Oh. Karena kan kita jasa ya. Jasa itu kan kita tidak tahu harga pokok penjualan, kita ngejual apa, kan kita ngejual jasa, sedangkan jasanya sendiri itu ternyata harus dimasukin ke HPP. Kalau barang kan enak ya, kita bisa beli HPP awalnya berapa, dijual berapa, itu kan barang. Tapi kalau jasa kan kita ya udah jasanya segitu gitu kan. Nah, ternyata memang itu bisa dimasukin ke HPP. Mungkin di ya akun-akun seperti itulah yang saya masukinnya ke biaya padahal harusnya ke HPP gitu. Selama 3 hari ini kan Mbak spend waktu, apalagi sampai Sabtu nih. Sangat worth it nggak sih pembelajaran PFD, Professional Finance Director, untuk diikuti? Sebenarnya kalau boleh ditambah mungkin tambah ya. Cuman ya alhamdulillah sih bisa dicerna semuanya gitu. Karena kan tadi juga sama itunya, saya hanya untuk menyisir dan merapihkan data saja. Alasannya Dr. Evina dan Bapak untuk ngirim Mbak tuh apa? Ya, salah satunya itu biar satu frekuensi sama beliau juga, dan untuk mematangkan mungkin ya, untuk mematangkan karena kan pasti ada kekurangannya gitu. Dan mungkin saya juga kan baru lagi di dunia kesehatan ini gitu kan, pasti akan berbeda gitu sama perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Ada yang disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang belum ikut PFD? Oke, untuk teman-teman semua nih, jika memang mau lebih memperdalam akuntansinya, keuangannya, atau pengen merapikan semua keuangan di perusahaannya, bisa memperdalam pajak lagi, finance, pokoknya merapikan semua yang memang harus dirapikan di perusahaan itu, sosial medianya boleh dikepoin ya. Insya Allah semuanya berkah barokah amanah juga. Sekian dari saya, Welly Apriliani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.